Ini dia kualitas Lily Pali dengan tendangannya yang sangat baik, melengkung melewati pagar pemain-pemain Arema. Ya, terlihat bagaimana percobaan yang dilakukan. Oh, bahaya kali ini. Aduh, pemirsa. Hai guys, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, saya Tania dan juga rekan Edwin akan menemani malam weekend kamu dengan informasi yang masih hot banget. Bener banget Tania, khususnya bagi pencinta sepak bola dalam negeri. Oke, tanpa banyak basa-basi, silahkan Tania sampaikan informasinya. Duh, segitunya. Cepet-cepet banget. Jangan-jangan dah, janjian ketemuan sama ayang beibnya kayaknya nih. Jangan buka kartu orang kenapa. Ya, oke deh, aku gaspol ya. Hajar bro. Kompetisi sepak bola Piala Presiden tahun ini kembali digelar untuk memperebutkan hadiah juara pertama sebesar 5,5 miliar rupiah. Piala Presiden merupakan turnamen sepak bola pramusim tahunan yang diselenggarakan di Indonesia oleh PSSI. Edisi pertama turnamen ini diadakan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan kompetisi. Pada edisi-edisi berikutnya, Piala Presiden menjadi ajang pramusim resmi guna menghormati Presiden Indonesia. Peserta Piala Presiden awalnya berasal dari 13 tim Liga Super Indonesia dan 3 tim Divisi Utama Liga Indonesia. Namun kelanjutannya, peserta turnamen ini berasal dari seluruh klub Liga 1 dan beberapa klub dari Liga 2. Untuk tahun ini, Piala Presiden kembali mengalami perubahan peserta kompetisinya. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, Marwarar Sirait menyatakan, peserta Piala Presiden 2025 diikuti oleh 6 tim. Selain ada 4 tim dari Liga 1, terdapat 2 tim dari luar negeri, yaitu Oxford United dan Port FC. Marwar menyampaikan, kehadiran tim dari luar negeri tidak saja dapat menjadi daya tarik bagi penonton, melainkan pula juga bakal jadi pelajaran bagi tim peserta dalam menghadapi tim asing. Untuk lokasi penyelenggaraan Piala Presiden 2025 akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Pertandingan pertama untuk pembukaan di GBK, berikutnya di Bandung. Piala Presiden 2025 akan mulai bergulir mulai 6 Juli mendatang, dengan peserta Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, dan Liga Indonesia All-Star, serta Oxford United dan Port FC. Dari peserta itu, ada juara Liga, juara Piala Presiden sebelumnya, dan klub internasional untuk membantu kualitas pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, perubahan formula itu dimaksudkan sebagai apresiasi terhadap persepakbolaan nasional. Menurut Erick, dalam membangun timnas, tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga diundang Port FC dari Thailand, yang kebetulan Asnawi main di sana. Juara daripada Liga, ataupun juga juara daripada Piala Presiden sebelumnya. Tetapi yang menarik di sini kita juga mengundang untuk memberikan apresiasi ketika ada beberapa klub internasional yang bisa juga membantu mengembangkan kualitas pemain timnas kita. Nah, kita sedang uji coba. Karena memang dalam membangun timnas tidak mungkin juga kita bekerja sendiri. Jadi tentu kita harus apresiasi baik klub lokal yang banyak menggunakan pemain timnas ataupun klub luar negeri. Nah, karena itu kita undang Port FC dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana dan pemiliknya juga ketua PSSI Thailand. Hadiah Piala Presiden 2025 berbeda dengan tahun lalu, jika sebelumnya juara pertama Piala Presiden mengantongi 5 miliar 250 juta rupiah, maka pada tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 250 juta rupiah, yakni menjadi 5,5 miliar rupiah. Sementara untuk juara kedua sampai juara keempat hadiahnya sama dengan tahun lalu, yaitu runner-up berhak mendapatkan 3 miliar rupiah, tempat ketiga 2 miliar rupiah, dan peringkat keempat 1 miliar rupiah. Piala Presiden 2025 tidak menggunakan dana APBN. Dana Piala Presiden bersumber dari berbagai sponsor atau pihak ketiga yang saat ini sudah terkumpul 50 miliar rupiah.
Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, Marwarar Sirait, menjelaskan bahwa sponsor turnamen ini tidak berasal dari BUMN. Lebih lanjut, Marwar mengatakan alasan melibatkan klub luar negeri adalah untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan sekaligus meningkatkan kualitas pemain. Tidak berhenti di situ, event kali ini juga untuk meningkatkan perekonomian, sekaligus menstimulus para UMKM dengan memberikan tempat untuk berjualan merchandise dan produk lainnya. Kuliner-kuliner lokal, juga UMKM juga bisa hidup. Nanti juga itu bagian tugas saya sama Pak Arya sama Samara untuk mengecek di lapangan. Kemudian yang keempat, soal bagaimana fair play. Pak Erik saya usulkan kalau diperlukan wasitnya wasit asing yang kredibel juga nggak apa-apa. Nanti kalau budgetnya kurang saya cariin. Yang penting saya nggak mau dengar ada isu soal reputasi wasit dan pengaturan skor yang selama ini kita jaga ya dengan tegas, dan nanti saya akan juga minta ada yang mengawasi benar supaya benar-benar pertandingannya bisa berjalan dengan fair play. Kemudian Piala Presiden 2025 menampilkan wajah baru, tidak seperti edisi-edisi sebelumnya, karena ajang pramusim tahun ini melibatkan klub asing dan tim bertabur bintang. Peserta Piala Presiden 2025 jauh mengerucut ketimbang kompetisi pendahulu. Tamu yang diundang adalah Oxford United asal Inggris dan wakil Thailand Port FC. Piala Presiden 2025 turut menghadirkan kontestan istimewa, yakni Indonesian All-Star. Sementara 3 klub Indonesia yang berpartisipasi adalah Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United. Untuk pemain Indonesia All-Star akan dipilih pemain masa depan dan timnas sekarang. Namun, tidak termasuk mereka yang membela Persib, Arema, dan Dewa United. Pemain yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2025 untuk usia 23 tahun juga tidak masuk dalam kriteria All-Star. Yang jelas, komposisi pemain All-Star akan ditentukan melalui voting, dengan prioritas adalah pemain Indonesia. Guys, semoga info yang kami sampaikan tidak saja bermanfaat, namun juga menghibur kamu semuanya. Apalagi kamu yang masih jomblo. Lalu kan juga jomblo. Udah kita undur diri yuk. Saya Tania dan Edwin, pamit dengan harapan semoga weekend ini bisa menambah hidup kita lebih bermakna. Bye. Di awal gue yang ngegas, di akhir malah elu yang ngegas. Weleh.